Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungi satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami, biarlah kami bisa mengerti dan menjalani firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa merenungi satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, bayangkan gitu ya, jika idola, entah itu artis, entah itu atasan, bahkan kepala negara gitu, ketika mendatangi Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Tentunya pasti seneng lah ya, nggak mungkin nggak seneng gitu. Apalagi orang yang selama ini kita kagum-kagumi, mengerti atau menyapa setiap kita. Saya punya teman, masih muda, sangat masih muda. Lucunya begini, karena beberapa bulan yang lalu sempat ada konser di Jakarta besar-besaran yang dinanti-nantikan. Semua orang, anak-anak muda, artis bahkan itu ikut gitu ya, bukan berpartisipasi, melihat konser tersebut. Teman saya ternyata ini ikut, terus saya chat dia, akhirnya ikut ya, gitu kan? Iya weh, gitu kan? Aku seneng banget katanya, aku sampai udah nabung lama biar aku ikut konser ke Jakarta. Aku udah prepare pokoknya. Sampai segitunya. Iya, aku sampai kerja pun sampai dia ambil lembur. Biar dia menantikan konser tersebut. Aku sampai kayak, gila ya, segitunya ya. Iya, dia bilang gitu. Seneng banget. Aku sampai gak bisa tidur. Udah sampai gitu gak bisa tidur katanya. Mau ke konser ke Jakarta itu. Terus aku pikir, terus aku tanya, emang apa enaknya sih nonton konser gitu kan? Segitu banyak lautan manusia, kamu nonton cuman jauh gitu loh, ibaratnya nggak deket. Ya seneng aja, itu ada kepuasan tersendiri. Ya at least bisalah aku disapa sama artis tersebut gitu loh. Pengen disapa aja aku tuh udah senengnya minta ampun, tahu nggak sih? Sampai hiperbola pun keluar, aku pengen mati rasanya kalau lihat dia tuh kayak, cantik banget ya, begini banget ya, dan lain sebagainya. Terus aku mikir gitu setelah dia cerita, dan dia beneran ke Jakarta, isi story DM-nya udah titik-titik kayak semut gitu ya, isinya dia menceritakan semua gitulah, apa yang terjadi dia menonton konser 2 hari tersebut. Aku pikir-pikir, wah gila ya, kayak anak zaman sekarang segitunya untuk biar bisa disapa sama idolnya, segitunya dia nabung, dia kerja lembur, dia panas-panasan, dia mau ini, dia mau itu, di prepare. Kayak seakan-akan kalau sampai dia punya statement, pokoknya sebelum aku menutup mataku, at least aku melihat idol tersebut nyata di depanku live, nggak mau by video. Kan kayak aku kayak buset, segitunya. Kayak pengen sekali disapa, pengen sekali melihat idol tersebut. Sampai aku mikir, emang Yesus itu gak cukup buat kita? Emang itu Yesus emang gak cukup buat kamu? Sampai mendambakan idol itu sedemikian rupa. Aku rasa itu terlalu berlebihan aja sih bagi saya gitu. Karena kayak kalau sama Tuhan itu gak kayak menggebu-gebu kayak gitu ya, kayak aku pengen baca firman, atau aku pengen ibadah, nggak menggebu-gebu tuh. Tapi kalau buat idol tertentu, Tuhan itu bisa tergeser dengan sendirinya. Dan itu sebuah ironi bagi saya ketika melihat anak zaman sekarang seperti itu. Padahal kita memiliki Yesus. Alkitab mencatat bagaimana Allah datang untuk menyapa umatnya. Bahkan Yesus pun merasakan apa yang manusia rasakan. Bahkan Yesus mengerti apa yang kita mengerti. Idol mana bisa, nggak akan mengerti. Tapi Yesus
bisa mengerti apa yang kita rasakan. Yesus tidak datang untuk menerima pujian, menerima pelayanan, namun Tuhan datang semata-mata untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di momen menantikan Paskah ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menghayati bagaimana Kristus itu telah datang ke dunia demi menyelamatkan kita setiap orang yang berdosa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang pertama sampai yang kelima dan 14. Yohanes pasal yang pertama ayat pertama sampai 14. Saya akan membacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita akan melihat satu frasa atau kalimat yang indah dari pembukaan Injil Yohanes. Dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini membicarakan tentang Tuhan Yesus kita, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus disebut sebagai firman Allah karena ia adalah pribadi yang menyatakan atau mewahyukan kebenaran Bapa kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatunya dijadikan. Ia mengetahui banyak hal dan memberikan hukum kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Maka dari itu penulis Injil Yohanes mengatakan Yesus sebagai sang firman itu sendiri. Nah, sekarang Yesus sang anak Allah sekaligus firman Bapa itu menjadi manusia. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dari ayat pertama dari Injil Yohanes ini ingin menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh. Ia dekat dengan kita dan mau hidup bersama-sama dengan kita. Ia bukan lagi seperti zaman perjanjian lama yang menunjukkan betapa jauhnya Allah dan betapa tegasnya Dia bagi umat yang membangkang kepada Dia kala itu. Ia menunjukkan bagaimana Allah dari surga itu datang menghampiri dunia ciptaannya. Dia yang bersama dengan Bapa di surga turun untuk bersama-sama dengan satu tujuan, yakni agar kita menjadi kenal dengan Bapa itu dan mengalami keselamatan di dalam Dia. Dikatakan juga di ayat yang ketiga bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan tanpa Kristus Tuhan kita tidak ada satupun yang terjadi. Ini menunjukkan bagaimana Ia itu adalah sumber dari segala sesuatu, dan Yesus Kristus Tuhan kita bersama dengan Bapa mencipta alam semesta dan segala yang ada, dan di dalam Kristus itu ada hidup, dan kehidupan itulah Bapak Ibu yang menyelamatkan setiap kita. Setelah kita melihat bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai firman Allah yang kekal, sekarang kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dikatakan sang pemberita tentang Yesus yang akan datang. Ia bukan sang terang itu, namun ia harus datang untuk menyatakan kepada dunia bahwa sang terang, yakni Allah itu sendiri telah datang menjumpai umatnya. Yesus dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa Dia adalah terang yang menaungi setiap orang. Dan terlebih lagi jika kita mau mundur ke ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa terang itu, yakni Yesus Kristus, telah datang untuk menguasai kegelapan. Di sini kita melihat kebenaran Allah di dalam Kristus mengalahkan kegelapan dunia yang dalam hal ini merujuk pada dosa,
sebuah dosa dan kuasa gelap lainnya. Kita sebagai anak-anak dunia, yakni anak-anak dunia pada akhirnya menjadi percaya kepada Allah karena pekerjaan Sang Terang itu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik dalam perikop pasalnya yang pertama dari Injil Yohanes, sangat kental dengan budaya Yahudi yang percaya bahwa firman Allah yang meyakini bahwa Abraham bertemu dengan sang firman Allah saat dia didatangi oleh 3 orang. Ada juga yang berkata bahwa saat Yakub bergulat dengan Allah, ia bergulat dengan sang firman kekal itu. Saat Musa bertemu muka dengan muka bersama Allah di semak api, orang-orang Yahudi percaya bahwa itu adalah firman yang menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak api. Semua keyakinan ini Bapak Ibu Saudara sudah ada bahkan sebelum Yesus datang ke dunia. Kenapa orang Yahudi percaya hal seperti ini? Jawabannya adalah karena mereka mencintai Tuhan dan mereka berharap firman Tuhan yang mampu menuntun mereka kepada Tuhan itu datang dan membawa mereka untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Bapak Ibu Saudara, kerinduan orang-orang Yahudi tersebut tergenapi. Hal tersebut dapat kita lihat dari Injil Yohanes ini, yang mana Yohanes mendeskripsikan Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk menunjukkan bahwa Bapa itu sangat dekat dengan mereka dan sangat menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak kepunyaannya. Tapi ironisnya Bapak Ibu Saudara, meski Allah Israel itu sudah datang kepada Israel sendiri, kita melihat bagaimana Israel pun menolak Allah. Mereka pun menolak Allah kepunyaannya. Ia sendiri menolak Yesus dan bahkan kita tahu mereka pun yang menyalibkannya. Dan meski demikian Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana penyaliban Yesus itu justru memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Di dalam ayat yang ke-29, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu juga merujuk Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena dia yang akan mati menebus dosa-dosa kita. Dan mengapa sang firman kekal itu dijuluki sebagai sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Jawabannya adalah karena untuk menggenapi nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana domba itu pun dijadikan persembahan untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa dan masih banyak lagi. Dan inti dari firman Allah di dalam perjanjian lama adalah pada nantinya akan datang seorang penebus, yakni dalam hal ini kita yakini yaitu sebagai Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang telah menjadi manusia. Dan setiap langkah di dalam kehidupan Kristus adalah untuk melayani sesama. Sang anak Allah itu ingin menunjukkan bahwa ia juga turut merasakan, apa yang kita sebagai manusia rasakan. Maka dari itu kita meyakini Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, ia mengambil rupa manusia karena ia mencintai manusia, ia mencintai Bapa, mencintai saya, mencintai Ibu, semua yang ada di sini, jemaat yang ada di sini semua. Itu karena dia begitu sangat ingin dekat dengan kita. Jadi kita lihat di dalam keseluruhan Injil Yohanes, kita akan mendapati bagaimana Yesus itu benar-benar menunjukkan dirinya adalah Allah. Mulai dari ia menyatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Itu ada di Yohanes 10 ayat yang 30. Kemudian ia juga menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yang artinya dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan ia sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
Dan semua ini menunjukkan identitas Kristus sebagai Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Ia datang untuk mati bagi orang-orang yang berdosa dan mengajak setiap kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi dan mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, dari penggambaran sosok Yesus sebagai firman yang kekal di dalam Yohanes pasal yang pertama, bagaimana mengartikannya dengan kehidupan kita masa kini. Bapak Ibu Saudara, menurut saya salah satu cara untuk mengerti makna dari kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah dengan memikirkan satu pertanyaan, kenapa Dia yang mulia itu mau datang dan lahir bagi kita yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Saya tidak tahu sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara merayakan Paskah. Namun saya permisi tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menghidupi Paskah itu? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menghayati mengapa Yesus Sang Allah itu mau menjadi anak domba demi menyelamatkan kita, setiap orang yang berdosa? Jika kita sudah tahu bahwa Ia datang menyelamatkan dan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat itu, masihkah kita meragukan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita? Masihkah kita mau hidup di dalam dosa dan diperhamba oleh daging kita dengan nafsu duniawi? Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Coba tanyakan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mati bagi saya? Kenapa? Kenapa Tuhan begitu sayang ke saya? Coba ingat pertama kali ketika kita mengenal Kristus. Momen apa yang Bapak Ibu Saudara yang bisa ingat? Coba untuk melihat betapa Bapak Ibu Saudara merindukan Dia saat pertama kali menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Bapak Ibu Saudara melihat momen itu, bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat diri Bapak Ibu Saudara yang sekarang? Apakah semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dari Dia? Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya saya katakan puji Tuhan. Karena itu artinya Tuhan terus memupuk kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan pun tetap mau Bapak Ibu Saudara untuk menghayati kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang masih merasa jauh, ini adalah waktu di mana kita melihat dan kembali kepada Sang Kristus itu. Ini adalah waktunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna, bukan. Bahkan saya sering bilang, anugerah Tuhan itu sangat berharga. Anugerah Tuhan itu gak murah, Yesus gak murah. Ini artinya Yesus Sang Juru Selamat itu berada bersama dengan kita. Bahkan sampai detik ini pun Dia bersama dengan kita. Ia berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara setiap saat, setiap waktu, setiap musim. Dan Ia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita sekalipun. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita bertanya, apakah kita sudah merasakan Tuhan itu dekat dengan kita?
Apakah kita mau terus berdoa, meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita kepekaan hati yang mau dibentuk oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah datang ke dalam dunia demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kematiannya yang kita akan kenang saat Jumat Agung nantinya itu menjadi bukti bahwa Bapa di surga itu mengasihi kita. Jangan waktu Jumat Agung Paskah doang dikenang, jangan. Setiap hari Paskah pun itu juga harus dihidupi. Jangan waktu Jumat Agung Paskahnya baru nangis-nangis gitu, baru jangan. Setiap hari harus dihidupi. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mari kita berdoa sehingga Tuhan membuka hati kita untuk mengetahui kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu bisa dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami mungkin masih menjauh dari Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, sekali lagi anugerah-Mu boleh menyapa setiap kami. Kami ingin disegarkan kembali oleh Sang Firman itu sendiri. Dan kiranya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, keseharian kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan setiap kami Tuhan yang pimpin. Dan biarlah apapun yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, setiap langkah kami itu semuanya boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh persekutuan doa malam selesai, Tuhan Yesus memberkati.